Halaman 53 bagian sifat kalam. Kemarin kita sedang membahas tentang sifat kalam. Bismillahirrahmanirrahim. Sifat yang wajib di Allah selanjutnya adalah sifat kalam. Kalam artinya Allah berfirman, Allah berkata, berbicara, berfirman. Wajib Allah berfirman. Sebaliknya berarti ya mustahil. Mustahil Allah bisu berarti gitu ya. Nggak bisa ngomong, mustahil, nggak mungkin. Ya. 54. Oh, nomor 4-nya. 54 nomor 4 ini ya. Kemarin tuh Nabi Musa diberi keistimewaan oleh Allah mendengar langsung kalam madlul gitu ya, tanpa melalui malaikat Jibril, sehingga disebut kalimullah, yakni yang pernah berbicara langsung dengan Allah. Begitu juga Nabi Muhammad untuk Mi'raj ke langit ketujuh, ia pernah berbicara langsung dengan Allah dan mendengar kalam madlul. Mereka berdua mendengar kalam madlul tanpa suara, tanpa tulisan, tapi langsung pendengarannya dibuka hijab oleh Allah, seperti Allah berbicara kepada malaikat Jibril dan kepada malaikat yang lain ya. Jadi dari sifat kalam ini yang harus kita pahami, kalam Allah, omongan Allah, pembicaraan Allah beda dengan omongan kita. Nah gitu ya. Nah ini salah satu gambarannya ya, Nabi Musa pernah berbicara langsung dengan Allah ya. Nah ini supaya dipahami sama kita, supaya jangan salah. Nah itu gimana ngobrolnya gitu ya. Itu Allah sama Nabi Musa gimana tuh, bicaranya gimana gitu. Atau Kangjeng Nabi ketika Isra Mi'raj, ketika mendapat perintah sholat, nah itu gimana, kan Nabi langsung ketemu, langsung ngomong dengan Allah, langsung dialogkan gitu ya. Ini memahami sifat kalam itu gimana maksudnya gitu ya. Sedangkan kalam Allah mah nggak ada tulisan, nggak ada suara, nggak ada huruf kan begitu ya, nggak ada isyarat. Beda sama kita. Omongan kita makan macam-macam, ada bisa dengan suara ngomong begini, ada dengan pakai tulisan, WA, chattingan begitu ya, itu juga ngomong. Ada juga dengan isyarat. Kalau kita ngomong sama yang gagu, biasanya kita pakai bahasa isyarat gitu ya. Allah mah nggak begitu. Nah kemudian ini gimana? Para nabi, para malaikat bisa memahami pembicaraan Allah atau kalam Allah gitu ya. Nah kemarin tuh kalau nggak salah ya, diumpamakannya kita sedang membahas seperti mengertinya seluruh anggota tubuh kita atas perintah hati. Nanti gitu ya, kalau nggak salah itu ya. Kan diri kita itu ada pimpinannya, ada ketuanya, ada komandannya, disebutnya hati. Jadi semua anggota tubuh kita itu bergerak, bekerja sesuai dengan perintah hati, gitu ya. Nggak ada anggota tubuh kita ini yang bekerja, yang melakukan sesuatu tanpa dikomandoi oleh hati, nggak ada. Karena hati itu adalah malik, rajanya, ya, rajanya, pemimpinnya diri kita itu adalah hati. Kemudian hati punya panglima, panglimanya itu adalah akal. Nah itu panglimanya itu ya, eksekutor berarti itu ya, komandannya itu akal. Jadi petingginya, pemimpinnya hati. Nah nanti panglima perangnya disebut akal gitu ya. Kemarin kita lagi ngebahas hati itu salah satu dari unsur manusia. Nanti itu ya, hati itu salah satu dari unsur manusia. Ada berapa kemarin unsur kita? 5 ya. 1 jasad, 2 nafsu, 3 akal.
akal, 4 hati, nyampe hati berarti ya. Hati keempat, kelima ruh. Nah, itu ya, kemarin kita sudah sampai akal ya. Bagian hati ya. Nah, itu ya, kemarin itu ya. Jadi kenapa kita juga harus memahami tentang diri kita? Nah, ini kaitan eratnya dengan urusan akidah, iman, tauhid. Man arofa nafsah arofa robbah. Siapa yang mengenal dirinya, pasti dia mengenal Tuhannya. Jadi SOP urutan, kalau kita pengen kenal Tuhan, maka kenali diri sendiri. Ini kenapa kita kagak kenal Tuhan, kan begitu ya. Kalau kita nggak kenal kan jadi jauh mulu sama Allahnya, kan begitu ya. Karena kita boro-boro mengenal Allah, diri sendirinya juga kita nggak tahu. Unsur yang 5 aja kita nggak paham, kan begitu ya. Jasad, nafsu, akal, hati, ruh. Setelah kita tahu ternyata manusia terdiri dari 5 unsur, yang kedua kita harus tahu kebutuhan masing-masing. Karena semua yang 5 unsur itu punya kebutuhan masing-masing, dan kebutuhannya harus dipenuhi. Kemarin kalau tidak dipenuhi bahaya ya, jadi celaka kan ya. Jadi bahaya kalau tidak dipenuhi kan ya. Ya apapun ya, kalau kebutuhan tidak terpenuhi maka bahaya kan gitu ya. Nah kemarin maka kita penting mengetahui kebutuhan masing-masing dari 5 yang tadi. Ini sekali lagi ya, kita mempelajari ini agar kita semakin tahu siapa diri kita. Semakin kita tahu siapa diri kita, lambat laun kita akan mengenal siapa Tuhan kita, gitu ya. Kemarin yang pertama ya jasad. Apa kemarin kebutuhannya? Makan, minum. Itu rinciannya itu ya. Cukup ya. Kalau makan, minum dan lain-lain itu perinciannya aja itu ya. Ininya lah. Tapi intinya ya, intinya yang harus kita pahami, kebutuhan jasad itu harus cukup. Nah itu ya. Cukup itu apa? Tidak kurang, tidak. Nah itu kemarin ya. Yang disebut cukup itu nggak kurang, nggak lebih, gitu ya. Pas, cukup. Contoh, jasad butuh makan. Nah berarti kasih jasad kita makan, tapi makannya kudu cukup. Nah gitu. Berarti makan cukup gimana? Enggak kurang, enggak lebih. Makan yang enggak kurang, enggak lebih itu gimana? Dia harus tahu kapan mulai makan, dia harus tahu kapan berhenti makan. Nah, ini kalau enggak tahu di sini jadi bahaya, nanti jadi penyakit kan gitu ya. Jasad kita bukan sehat malah sakit. Gara-gara kebutuhan jasad tidak dipenuhi sama kita ya. Kemarin gimana? Mulai makan itu kapan? Kalau lapar ya, mulai makan itu kalau kita sudah lapar. Jangan makan kalau belum lapar, nanti jadi dipilih-pilih. Kalau makan belum lapar makan ya, atau belum lapar banget kan, jadi dipilihin nanti makannya ya. Sate apa nasi goreng nih yang enaknya ya. Udah nggak usah makan, itu mah tidur aja kalau begitu mah ya. Emang kagak lapar, itu mah kagak lapar. Ngapain mau makan segala milih-milih dulu ya. Mie rebus apa ini ya. Udah tidur, itu mah tidur ya. Mau makan kok dipilih-pilih. Orang lapar mah kagak begitu. Ada apa mak di dapur? Udah ceplokin telur, udah nggak kuat nih. Begitu orang lapar mah. Ada sopiga udah mantap. Tapi kalau masih milih-milih, masih mikir-mikir, nggak lapar, nggak usah makan, nggak usah dipaksain. Tidur aja tidur, udah gitu ya. Kedua, kapan kemarin berhenti makan? Sebelum kenyang. Jangan salah itu ya. Sebelum kenyang. Enggak, Pak Haji. Sebelum kenyang. Nah itu ya, hati-hati itu ya. Makan berhenti kenyang aja nggak baik ya, apalagi kalau makan berhentinya udah kekenyangan. Maka makan yang sehat harus berhenti sebelum kenyang. Nah itu ya. Dan ini tidak pernah kita lakukan kan? Ini yang tidak pernah kita lakukan. Maka itu jangan heran kalau badan kita sakit mulu kan itu ya. Kebutuhan jasadnya aja nggak dipenuhi. Salah satunya baru urusan makan, belum urusan tidur, belum urusan
biologis belum, wah masih banyak kan itu ya, banyak. Maka wajar ya kalau nggak nyampe-nyampe ke Tuhan kitanya kan itu ya, ngurusin badan aja kagak beres-beres itu ya. Itu badan kemarin ya, makan dan lain-lain lah, pokoknya harus cukup. Kedua kemarin nafsu, apa kebutuhannya? Dikekang. Terkendali ya, dikendalikan gitu ya. Itu kebutuhan nafsu. Ingat, nafsu itu anugerah dari Allah. Kalau manusia nggak dikasih nafsu, bahaya ya. Nggak ada kemauan hidupnya, diem aja kan itu ya. Orang-orang udah pada kemana-mana, dia mah nggak ada kemauan dan itu ya repot. Makanya berbahagialah kalau kita dikasih hawa nafsu. Tapi tolong, hawa nafsu punya kebutuhan. Kalau kebutuhannya tidak dipenuhi kan jadi bahaya. Apa kebutuhan nafsu? Dikendalikan. Karena kalau nafsu tidak dikendalikan, akhirnya yang asalnya nafsu itu anugerah jadi malapetaka gara-gara tidak bisa mengendalikan hawa nafsu. Nah ini itu ya. 3 kemarin akal, kebutuhannya luas ya. Kebutuhannya itu dia meluas, harus diluaskan akal. Kenapa harus diluaskan? Karena akal ini Allah berikan kepada kita tanpa batas. Akal mah ya nggak ada GB-nya, nggak ada GB-nya ya, nggak ada 1000 GB 1 tera, nggak ada dia mah ya, akal mah ya. Contohnya mana? Kenangan 1 SD 2 SD hari ini kita masih ingat gitu ya. Kali, waduh kepenuhan nih, riset dulu, ilangin memori SD, ganti nggak bisa, nggak begitu maksudnya. Semua dimasukin dan ingat, kita ingat. Yang lupa mah utang gitu ya, sama utang mah lupa gitu ya. Sama jadwal ngaji kita lupa tuh, sama jadwal ngaji, sama bayar utang kita lupa. Tapi kalau sama yang ingat ya, ingat. Artinya apa? Tanpa batas. Karena akal Allah berikan tanpa batas, maka dia nggak boleh dibatasi, dia harus luas. Cuman bedanya kemarin kecepatannya saja. Setiap manusia kecepatan akalnya beda-beda, tergantung IQ. Nah itu jangan disamain. Kalau itu mah ya, saya ngapalin pengen 2 lembar kayak teman saya. Ya kalau otaknya nggak kuat jangan. Ya emang kuatnya sebaris saja gitu ya. Sebaris aja gitu. Paling bedanya di situ doang ya, kecepatannya doang. Mbps berarti ya. Tapi kalau kapasitasnya mah sama, semuanya sama. Maka itu akal harus dipenuhi kebutuhannya, diluaskan. Jangan pernah akal dibikin ngaso gitu ya. Apa ngasonya akal? Nggak dipakai mikir. Jadi akal mah kebutuhannya kudu dipakai mikir aja, dia mah begitu. Sekali aja nggak dipakai mikir, kalau kata orang tua mah kan jadi bebel kan itu ya. Kalau nggak diasah otak kita jadi bebel. Caranya apa? Ngaji kayak begini, salah satunya. Akal kita teh main ini ya, lagi ngaji gitu ya. Ngedengerin omongan saya, dipikirin. Nah, coba kalau kalian ngaji di rumah mikirin apa? Di rumah kan ya ngahayal paling ya di rumah mah ya. Tapi dengan ngaji mah kita mikir kan gitu ya. Jadi dengan ngaji, dengan nuntut ilmu gitu ya akal. Yang kedua apa? Akal itu diempaninnya, dicukupi kebutuhannya dengan tapakur. Nah itu salah satu kebutuhan akal tuh, tapakur, merenung. Tapi jangan salah juga tapakurnya nih ya. Ini tapakurnya piholkilah. Yang harus ditapakuri, yang harus direnungi itu adalah makhluk ciptaan Allah gitu ya. Tafakkaru sa'atan khairum min alfi ibadah min alfi sanah. Orang yang tafakur sesaat lebih baik ibadah 1000 tahun gitu ya. Ini saking hebat-hebatnya fadilah keistimewaan tafakur gitu ya. Tafakuri itu kebutuhan akal juga ya. Ngelihat gunung ditafakuri, ngelihat laut ditafakuri, terus ditafakuri. Ngelihat ikan apa aja ditafakuri gitu ya, ditafakuri. Atau jangan jauh lah ngelihat diri kita gitu ya. Ngelihat diri kita, tafakuri. Allah ciptakan kuping, ciptakan jantung, semuanya dijadikan bahan tafakur. Tapi sekali lagi, tanpa ilmu kita nggak bisa tafakur, nggak bisa ya. Napakurin kuping, apa kuping keistimewaannya? Kalau nggak tahu makan ya kita ilmunya kan gitu ya. Gimana mentapakuri? Napakurin pisang, apa pisang kan itu. Jadi harus ada ilmu juga ya. Kalau kita pengen bisa bertapakur gitu ya. Jadi cari dulu ilmunya. Ngobrol sama orang-orang PMI, orang-orang yang suka ngumpulin darah kan gitu. Ya Allah,
napakurin darah aja kita kan kajian tentang darah itu, masya Allah. Kalau dulu katanya ya kalau mau donor darah itu cukup sama golongannya aja, golongan A, golongan ini samain gitu doang kalau dulu mah. Tapi hari ini enggak Pak Ustadz, ternyata darah juga walaupun golongannya udah sama tetap harus dicocok-cocokin. Jadi golongannya udah sama nih, nanti di lab lagi dicocokin kayak dikawinin. Kalau setelah di lab ternyata dia sejodoh, nah baru itu nanti katanya didonorin. Sampai ke tingkat itu hari ini ilmu tentang darah kan itu, tentang darah. Belum ginjal yang nyuci darah kita setiap saat. Cuci alat mesin tuh cuci darah itu yang di Bogor itu ya, yang orang-orang cuci darah itu ginjal. Mesinnya kan gede banget, itu segede lemari itu ya buat cuci darah. Hebat, bisa ngebersihin darah katanya dari bakteri dan segala macam. Tapi ternyata tetap buatan manusia tidak sempurna. Ada yang tidak bisa dimiliki oleh mesin itu yang dimiliki oleh ginjal kita katanya. Apalah gitu istilahnya gitu. Jadi nggak sempurna, itu cuma ngebuang kumannya aja katanya gitu. Artinya ya Allah, kalau kita renungi, masya Allah, ginjal Allah ciptakan ya. Manusia pengen ngikutin kan, bikin mesin yang bisa nyuci darah, nggak bisa. Tapakuri sama kita. Kan kalau udah sering begitu mah ya sayang sama ginjal. Mau minum extra jus kayak mikir-mikir sekarang mah ya. Aduh, ini ginjal saya kan gitu ya. Mau minum teh pucuk juga mikir-mikir sekarang mah ya. Ya aduh kan gitu ya. Tuh kalau kita sering bertapakur seperti itu gitu ya. Jadi semakin sayang sama diri kita kan gitu. Mau makan kekenyangan teh sekarang aduh kan gitu ya. Mudah-mudahan maksudnya ya udah tahu ilmunya mah. Jadi punya rem kita ya menjaga diri. Itu ya, akal harus luas, jangan pernah berhenti mikir. Ngaji, bertapakur, banyak dah cara-cara mikir mah. Dan yang positif tapinya ya. Mentapakuri kematian, mentapakuri alam barzah, mentapakuri alam banyak gitu ya. Jangan dipakai mikir yang kagak-kagak otak kita ya. Aduh, sayang ya. Kasihan akalnya ya. Kemarin sampai situ, kita lanjutkan sekarang hati yang keempat. Unsur manusia yang keempat itu adalah hati. Apa kebutuhan hati? Dan ini tadi ya, hati ini pemimpin nih, pemimpinan ya. Ini kalau sampai enggak terpenuhi ini kebutuhan hati, ala bil jasadi mudgotan iza solahal jasadu kulu wa ija pasadat jasadi kulu ala wahyal kolbu. Kata Nabi, dalam diri kita ada segumpal daging. Kalau itu baik maka semua badan jadi baik. Tapi kalau rusak maka semua jadi rusak. Apa itu? Ala wahyal kolbu, itu adalah hati. Nah ini apalagi ini namanya? Ini lebih dari nafsu, jasad, akal berarti ya. Akal mah tadi panglimanya ya. Tapi hati mah ini rajanya kita. Maka nah ini harus jadi prioritas banget berarti kan ya. Apa kebutuhan hati kira-kira? Tenang. Tenang. Biasanya Mang Hasan yang tahu. Tapi Mang Hasan suka tawadhu dia mah ya. Enggak mau sombong dia mah ya. Tahu Mang Hasan sebetulnya. Kebutuhan hati itu adalah bersih. Bersih. Bersih gimana? Ini pertanyaan lagi ya. Bersih gimana? Bersih dari penyakit dan kotoran hati. Maka nanti ya udah beres ngaji tauhid, kita lanjut ngaji fikih atau fikihnya udah mungkin sama Habib. Nah nanti tahapan yang ketiga kajian kita itu harus sampai di tahapan ngaji ilmu tasawuf. Nah di situ dah nanti tuh bagian ngelondri hati mah di bab tasawuf nanti adanya itu ya, di ilmu tasawuf. Karena 3 tasawuf mah, tahalli, tajalli, tahalli, tajalli. Nah itu semua itu membab bagaimana kita bisa membersihkan hati kita di tasawuf nanti dapatnya. Beres tauhid, fikih, nah, terakhir finishing kita penuhi diri kita dengan kajian ilmu tasawuf supaya hatinya cemerlang, bersih gitu ya. Kenapa adanya di ujung ya? Ini urutannya begitu itu ya. Ngaji teh gak boleh dibalikin, gak boleh tasawuf dulu, fikih baru tauhid, gak boleh itu. Karena udah disampaikan di awal-awal kita ngaji ya. Karena rukun agama itu yang 3, iman, Islam. Masih ingat ya Mas Hasan?
mendingan poho masa dengan poho. Jadi diulang deh men poho mah ya. Amun ingat dia dilanjut jadi ya. Rukun agama teh iman, Islam, ihsan. Iman itu urusan akidah. Lain Bang Imin, iman. Iman urusan Bang Iman ada kan Bang Iman ya? Bang Iman ada, Bang Imin ada. Tinggal nyari Bang Imun satu lagi ya. Iman urusan akidah, Islam urusan agama rukun agama tilu, iman, Islam, ihsan. Iman itu urusannya kaitannya dengan akidah. Kalau Islam poho lupa. Di awal-awal soalnya jadi maklum lah lupa mah ya. Di awal-awal ini dibahasnya. Jadi udah kelamaan ya ngajinya ya. Jangankan yang awal-awal Pak Ustadz yang minggu kemarin gak lupa. Pokoknya mah emang harus lupa ngaji mah. Jadi sekarang jadi semangat kan ya. Seperti baru lagi kan materinya kan. Padahal mah sudah kita ulang berkali-kali. Mendingan lupa ngaji mah jadi semangat. Kita tiap lanjut. Kalau ingat mulu mah capek. Lanjut lagi ya. Iman urusan akidah, Islam urusan ibadah, ihsan urusan akhlakul karimah. Itu agama. Akidah, ibadah, akhlakul karimah. Nah, itu baru orang beragama tuh. Kalau pengen bener akidahnya, ngajinya ilmu tentang akidah, ilmu ini tauhid. Yang lagi kita pelajari. Ini ilmu tauhid, ini ilmu ngatur tentang ilmu akidah ya, tentang iman. Kalau ibadah pengen bener, ngajinya ilmu fikih. Nah, ibadah fikih ngajinya. Nah, terakhir kalau akhlak kita pengen bagus, ngajinya ilmu tasawuf. Kenapa tuh urutannya begitu? Karena iman bagaikan fondasi dalam agama, sedangkan Islam bagaikan tihangnya, tasawuf itu bagaikan ornamennya. Nah, nggak boleh dibalikin. Ngapain Hasan beli lukisan kuda gede banget 2 meter kali 2 meter gitu. Mau ditaruh di rumah lah buat pajangan biar rumah saya indah. Rumahnya mana? Belum dibangun katanya. Nggak waras begitu ya. Ngaji tasawuf, tauhid fikihnya kagak ngerti. Mau ditaruh di mana tasawufnya? Itu. Berurutan lah ngebangun rumah mah bikin pondasi, terus bikin tiang, tembok, udah jadi rapi baru dihiasi, dicat, pasangin figura. Nah, itu tasawuf namanya gitu. Ya nanti kajian tentang hati mah sebetulnya konkretnya di ilmu tasawuf. Tapi nggak apa-apa lah. Kita sekarang pahami dulu. Harus bersih. Bersih dari apa? Dari penyakit-penyakitnya. Apa penyakit hati? Banyak banget penyakit hati itu ya. Dengki. Hah? Dengki. Nanti Masan? Hah? Sirik. Terus? Ria. Sombong. Hasud. Terus harus tahu. Soalnya kalau nggak tahu ntar kita nggak bisa ngejaga dong ya. Kirain ini bukan penyakit hati kan gitu, ditaruh aja di hati kan bahaya. Harus tahu juga penyakitnya. Jenis-jenis penyakitnya harus tahu juga. Kalau nggak tahu ya gimana mau ngejaganya gitu ya. Tidak ridho, nah itu penyakit hati itu ya. Nggak ridho. Penyakit hati itu. Harusnya hati itu dikasih ridho sama kita teh ya. Nerima semua takdir dengan ridho, tiba-tiba kita malah nggak ridho sama takdir, penyakit itu. Nggak ikhlas, penyakit itu. Nggak tawakal, penyakit itu. Penyakit hati semua itu. Nah, dia harus dibersihin tuh dari penyakit-penyakit tadi. Kalau masih ada dengki, hilangin sama kita. Ini kalau pengen sehat, maksudnya ya, kalau pengen sehat. Masih ada sirik sama orang, hilangin. Ada emosi, hilangin. Masih sombong, hilangin. Ini PR-nya nggak seminggu 2 minggu ini ya, ngebersihin hati ini, masya Allah. Apalagi kalau sudah ini nodanya udah berat, wah itu nyucinya ribet itu. Wah itu ya repot itu ya, nggak kena udah. Tetangga beli mobil
kita yang menggigil. Kacau. Tangga bangun rumah, kita naik darah. Aduh, ini penyakit hati ya. Orang senang kita malah susah, orang susah kita malah senang. Si hasud kan itu ya. Allahu Akbar ya Allah. Ini perlu waktu panjang itu ya ngebersihin penyakit itu ya. Tapi ingat ya, buat motivasi kita, kalau nggak dibersihin kita sakit. Tadi kata Nabi kan, kalau itu segumpal daging sehat maka semuanya sehat. Tapi kalau segumpal daging itu sakit, ya udah rasain aja tiap hari migrain, pusing, lambung kena, udah itu. Ngapain sih ke dokter-dokter, ngapain? Kalau kata Wajengan gimana Bang Imin? Obat hati, ubar diri, aya di diri, gitu ya. Kata guru tuh di Tasik ya, ubar diri, aya di diri. Nggak ada di dokter, nggak ada di apotek, nggak ada. Berobat sampai Singapura juga ya, kalau hatinya tetap kotor mah stroke nggak sembuh, nggak bakalan. Naik darah nggak bakalan, migrain nggak bakalan. Hatinya aja obatin. Dan sering saya sampaikan ya, kenapa orang gila kagak ada yang sakit kan gitu. Bersih hati orang gila mah, walaupun badannya kotor, bau. Hatinya mah ya Allah bersih, wangi. Hati orang gila itu sebetulnya nggak ada yang sakit, hati orang gila mah ya sehat. Makannya jorok, tidur di mana aja, divaksin kagak. Jangankan sakit biasa, kemarin zaman corona nggak ada orang gila kena corona, nggak ada. Nih yang kata kita orang waras yang kena corona kan ya, emang warasan siapa sih sebenarnya kan itu ya? Warasan dia yang telanjang, yang suka jalan, yang tidur di emper toko, warasan dia. Emang dia ada sirik-siriknya sama temennya? Enggak, dia makan gitu ya. Dia ngebaris berdua juga temennya makan, dia nggak ditawarin kali sakit hati, enggak, dia kagak. Temennya mah tidur pakai kardus, dia mah di keramik Alfamart. Emang dia sirik sama yang di atas kardus? Enggak, dia senyum aja dia. Dikatain gila sama kita dia mah tawa kan gitu ya. Kita yang gila ditonjok sama orang gila marah kita kan ya. Kita kalau lagi di jalan ditonjok sama orang gila nih, atau diludahin orang gila, marah kita mah. Jadi siapa yang gila itu sebenarnya? Masa ditonjok orang gila marah kan gitu ya. Ntar kata orang, oh yang gila jadi dua kalau gitu ya. Itu dia yang normal berantem sama yang gila gara-gara ditonjok sama yang gila. Kita yang gila mah ya sehat mereka ya. Itu doang kuncinya satu, hatinya. Jadi walaupun makannya sembarangan, tidurnya nggak kekontrol, kalau hatinya sehat mah sehat. Itu mah janji Nabi di hadis. Ala fil jasadi mudghatan iza sholahat sholal jasadu dulu. Ya dokter kayak sama lah kalau ke kita kan ya. Ini pantangannya, ini obatnya, tapi tolong jangan banyak mikir dulu gitu ya dokter kayak kan itu ya. Itu sebenarnya mah ya. Penyakit johir mah paling 20%. Penyakit yang parah mah karena pikiran. Pikiran dari mana? Tadi kan pikiran mah kan panglima. Nih dari sini, dari hati. Dari hati kan ya. Pikiran tuh dari hati. Wa nuruhu bidibab. Asalnya dari kolbu, hanya pancarannya ke polo, ke otak. Makanya akal mah disebutnya panglimanya, sedangkan rajanya adalah hati. Atau akal mah gimana? Hatinya. Hatinya tenang, atau akal nggak bakal mikir yang macam-macam. Tapi kalau hatinya udah mulai kotor kan itu ya. Kenapa dia yang ganti motor lagi aja, gua enggak. Tuh hatinya kan udah mulai tuh. Otak langsung merespon kan itu. Dipikirin. Paling gak dia mah dapat dari udah apa aja dah itu ya. Udah itu di hati dimulainya. Hatinya bersih, maka nanti otaknya juga ikut bersih. Kemudian dia akan mengkomandoi hal-hal yang bersih. Kalau cuma akal doang nggak didasari dengan hati yang bersih, dimanipulasi akal mah. Atau banyak orang yang salah sama pengacara jadi bener. Itu kan karena akalnya pintar itu tuh pengacara tuh. Emang orang bodoh pengacara, tapi karena hatinya ini yang kagak dijaga, maka apapun bakal dibela habis-habisan sama akal karena perintahnya dari hati. Gak peduli dia benar dia salah, dibela kan ya. Jadi artinya akal mah bisa dimanipulasi kan gitu ya, kalau tanpa didasari oleh kejernihan hati gitu. Tapi kalau hatinya udah benar, udah bersih mah semuanya, bukan hanya akal, semua anggota badannya jadi baik kan itu ya.
Sekali lagi, penting kita ngejaga hati harus bersih kebutuhan hatinya. Terakhir, yang kelima apa Bang Imin? Ruh. Kebutuhan ruh dekat. Nah, ya. Ingat-ingat, kebutuhan ruh dekat. Kudu dekat ruh mah. Ulang. Unsur manusia semuanya berapa? 5. 1, jasad, kebutuhannya cukup. 2, nafsu, kebutuhannya dikendalikan, terkendali. 3, akal, kebutuhannya luas, harus diluaskan. 4, hati, kebutuhannya bersih, kudu bersih hati mah. Terakhir, ruh, kebutuhannya dekat. Dekat dengan siapa? Allah. Cuman ruh yang punya kebutuhan beda dengan yang 4 unsur tadi. Ruh doang. Yang lain mah enggak ada tuh yang harus dekat kepada Tuhan gitu ya. Kalau enggak, hati, nafsu, ya enggak ada. Tapi kenapa ruh kok harus dideketin ke Allah? Nah, ini di sini inti dari pelajaran man arofa nafsah arofa. Orang yang mengenal dirinya pasti dia mengenal Tuhannya. Nah, di sini sampainya nih, klimaknya materi kita di sini sebetulnya. Kenapa ruh harus dideketin kepada Tuhan? Karena di Quran kata Allah, kulir ruh min amri robbi wa napahtu min ruhihi. Ruh itu urusanku, kata Tuhan begitu. Ruh itu bagian dariku. Min ruhihi. Nah, ini ternyata rahasianya. Kalau jasad bukan bagian Tuhan, hati juga bukan bagian Tuhan, tapi kalau bicara ruh itu adalah bagian Tuhan. Ruh teh Tuhan. Jangan diomongin nama yang belum ngaji ini ya, bahaya ya. Iya jangan maksudnya. Iya, ruh itu Tuhan. Berarti ada ruh di dalam diri kita, ada Tuhan di dalam diri kita. Makanya orang yang meninggal kan ya. Kenapa orang itu disebut meninggal? Kenapa? Ruhnya ninggalin. Yang disebut mati apanya? Jasadnya kan ya. Ruhnya mati enggak? Enggak mati rumah ya. Pulang, balik. Makanya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang meninggal sesungguhnya ruh milik Allah kembali kepada Allah. Karena ruh itu bagian dari Tuhan. Maka kebutuhan ruh harus didekatkan kepada apa? Sumbernya. Sumbernya Tuhan, maka dia mah kudu dekat aja sama Tuhan, ruh mah. Jaja ruh kita dijauhin dari Allah, ngejerit, nangis, sakit ruh kita. Karena dia mah pengennya dekat aja sama Allah. Karena ruh bagian dari Tuhan. Gak boleh dijauhin. Ruh mah senang kalau habis sholat wiridan. Ruh mah ya. Yang kagak senang siapa habis sholat wiridan? Habis sholat wiridan, beres wiridan ba'diyah kan itu ya. Itu ruh senang diajak ngaji begini. Ini ruh ini senang banget. Karena kan dengan ngaji dia jadi dekat sama Tuhan ya. Namanya juga santapan ruhani kan ngaji mah ya. Beda sama nasi uduk. Kalau uduk kan santapan. Ada enggak? Bang Imin ada uduk nggak sekarang? Oh nggak ada. Jadi habis Isya pulang ya sekarang ya. Iya Bang Imin takutnya ya Bang Imin ya. Kalau nggak didantain ntar ada yang sholat qobliyah 8 rakaat nungguin Bang Imin ngeluarin uduk kan itu ya. Nggak ada jamaah nggak ada. Jadi pulang. Jadi kalau nasi uduk mah santapan jasmani. Tapi kalau kayak begini ini disebutnya santapan ruhani. Senang ini ruh kita dibawa begini senang. Dibawa tadarus itu udah. Karena dengan tadarus dia dekat sama Tuhannya. Dibawa sholat dia dekat sama Tuhan. Kita karena baru pahamnya makan adalah kebutuhan jasad, maka mikirnya ke situ aja. Kita nggak pernah mikirin ruhani juga punya kebutuhan. Apa kebutuhannya itu tadi? Dia pengen terus dideketin aja kepada Allah. Makanya nanti ya puncak-puncaknya ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Orang yang ingat kepada Tuhan maka akan tenang hatinya.
ruhnya dideketin kepada sumbernya, kayak anak atau sama bapak, orang tua sama anak, jauhin nggak betah, nggak enak. Emang harus dekat. Kenapa? Karena anak bagian dari diri kita. Kita betah emang jauh sama istri, betah nggak? Betah. Nggak usah repot-repot ngejauhnya Mas Hasan ya. Jauh sama istri mah betah ya? Betah. Jangan ngebohong Mas Hasan ya. Betah jauh sama istri mah ya. Kacau, repot. Betah teh kalau ngikutin nafsu. Iya. Hakikatnya siapa suami yang betah jauh dari istri? Nggak ada. Hakikatnya nggak ada. Bohong. Kalau suami betah jauh-jauh masih bohong. Kalau kata nafsu mah emang makan repot. nggak enak. Kenapa? Karena istri bagian dari diri kita. Walaupun bukan sedarah daging, sebiologis, tapi dia udah terikat sakral ketika kita mengucapkan qabil tu nikah. Itu sambungan frekuensi suami sama istri mah ketika kita bilang qabil tu, itu kalimat bukan kalimat sembarangan itu. Kita ngomong qabil tu, saya terima nikahnya, itu bukan omong-omongan biasa, itu kalimat bukan. Sebagaimana kita ngucapin la ilaha illallah, itu kalimat bukan kalimat biasa. Dosa kafir 70 tahun hapus bersih hanya gara-gara dengan ngucapin la ilaha illallah. Enggak main-main itu kalimat. Sama kayak kita ngucapin saya terima nikahnya anak bapak. Itu kalimat masya Allah. Langsung itu nyambungin frekuensi batin suami dan istri. Langsung itu connect. Padahal dia bukan darah daging kita ya. Dan ketika kita dipisahkan nggak bisa. Bisa kita ngebohongin istri? Bisa nggak? Ngebohongin istri bisa nggak? Bisa. Jago, bisa. Ketahuan nggak? Itu kalau dia bukan bagian dari diri kita, bakal bisa dibohongin. Bisa dibohongin. Tapi karena udah jadi bagian diri kita, nggak bisa. Ada sinyal yang dikirim dari diri kita kepada istri. Beda. Kreteknya beda. Ngegetarnya beda. Kalau udah mau ada selingkuh, udah beda itu. Langsung dikirim sinyalnya. Ini mah ingat-ingat Mas Hasan ya, ingat-ingat ya. Yang udah mah biarin, kita kan ketahuan mulu yang udah mah. Nah, ini mulai malam ini mah jangan. Ini ilmunya di sini soalnya. Tadi lupa juga Ustaz, pulang juga ada. Gak bisa. Anak kalau di pesantren kagak betah, nyambung nggak? Ya Allah. Vibrasinya, getaran itu nggak bisa, itu hukum alam itu. Vibrasi, getaran itu, energi itu, nggak bisa dinafikan. Memang begitu Allah membuatnya, menciptakannya. Kalau anak baru nih di pesantren, saya gitu, nangis mulu anak baru. Saya telepon langsung ibu bapaknya. Kenapa ibu bapaknya? Pasti lagi nangis. Kalau nggak bapaknya, ibunya pasti. Tapi begitu emaknya plong, bapaknya plong, lepas, ikhlas, betah, anak betah, gak usah pakai minggu-minggu, bulan-bulan, gak usah. Detik itu pun betah. Kenapa anak masih nangis? Bapak ibunya belum lepas, belum ini. Namanya Pak Haji Jagus nggak bakal mesantren anaknya, nggak bakal Pak Haji. Karena daripada nyiksa anaknya, kan gitu ya. Daripada nyiksa anaknya kata Pak Haji, udah di sini aja nak, jangan jauh sama bapak, kan itu ya. Menjemput mulu. Karena Pak Haji belum bisa itunya, kan itu ya. Udah biarin. Beda sama saya, sama istri kan itu ya. Saya disebutnya si raja tega kan itu ya. Mesantren anak dari TK saya makan gitu ya. Karena ini hatinya ya karena udah terlatih mungkin ya. Emang dari kecil istri sama anak sama saya begitu, dilatihnya sama orang tua begitu. Mesantren dari kecil, istri sama saya dari kecil, dari SD udah pada mesantren. Sakit pengen pulang diomelin, lu mendingan mati lu di pesantren. Ngapain lu minta pulang? Begitu bapak dulu begitu ya. Diam di pesantren, mati di pesantren sahid lo. Mati di rumah belum tentu. Kita digituin dulu. Ya makanya nular jadinya kali ya. Ini anak nih sekarang nih TKA, anak yang bontot nih TKA sopa tuh yang perempuan yang kecil. Udah nggak betah sekolah. Kapan sih bi mesantren? Minta, sampai udah minta itu bocah TK. Anak tuh yang kecil itu ya. Harusnya kan TKB sekarang dia ya. Belum 7 tahun kan nggak boleh masuk SD. Tapi itu udah nggak mau sekolah, dia udah males. Kapan sih bi mesantren? Minta mesantren. Karena mungkin emang ibu bapaknya udah nggak betah diikutin kali ya. Jadi anaknya begitu ya udah kagak nyaman. Emang ibu bapaknya ninggalin mulu kan ya. Itu anak kan kagak diurusin sama santri aja ya. Emang udah kagak ada getaran-getaran cinta kali itu anak sama bapak. Makanya dia udah dah pesantren aja bi katanya. Di rumah dia nggak pernah ketemu sama abi sama umi kan itu ya. Pulang malam saya tidur, dia masih tidur, saya berangkat ngaji.
terpulang lagi kan begitu sama anak paling lagi libur ketemu. Jadi ya itu kali ya, getaran itu nggak bisa dibohong. Anak nggak betah pasti orang tuanya berarti kepikiran. Nah ada kan ya orang tua ya anak yang pesantren lagi makan nangis. Ada orang tua anaknya di pesantren dia lagi makan di rumah nangis. Ibu biasanya ibu kalau bapak merada kuatan ya. Ingat. Iya ditanya itu sama suaminya, kenapa mah kok lagi makan nangis? Ingat sama anak udah makan belum katanya. Ya Allah kan di sana ada gurunya, ada pengurusnya. Masa iya anak kita nggak dikasih makan ya? Dikasih makan, cuman kayaknya makan di rumah lebih enak daripada makan di pesantren. Itu kali ya yang bikin sedih orang tua biasanya gitu. Tidur ya tidur di pesantren juga sama ya, cuman aja tidurnya kan ala kadar, biasa di kampung di kasur empuk, di rumah mah itu mungkin yang kadang orang tua nggak tega. Apalagi udah sakit buduk ya Bang Imin ya, udah sakit mah orang tua jarang yang kuat, ajak pulang aja Pak Ustadz biar, padahal tadi ya mati di pesantren anak kita sahid ya, di rumah mah mati belum tentu anak kita ya mentalnya juga orang tuanya beda kali ya, orang tua dulu sama orang tua sekarang. Tapi artinya apa? Betapa hubungan hati ini luar biasa. Maka itu jaga kebersihan hati kita, penuhi dengan hal-hal yang positif. Setelah itu kemudian ditaikin ke ruh kita, bagaimana ruh kita selalu didekatkan kepada sumbernya. Semakin dia dekat dengan sumbernya, maka dia akan memberikan energi dan getaran-getaran positif kepada hati, nafsu, akal, dan jasmaninya semuanya. Sumbernya dari situ. Berarti kan kalau ruhnya dekat ke Tuhan, udah kenal Tuhan, berarti kan begitu ya. Maka jelas hadis Nabi tadi, siapa yang kenal dirinya, dia pasti kenal Tuhan. Urutannya dari situ. Sampai situ ya Bang Imin, masih nomor 4. Nanti kita lanjutkan nomor 5, isi kalamullah. Mudah-mudahan manfaat, amin ya Allah.